Kan Rasulullah ya, Ustadz ya. Seingat saya bagaimana pembunuh paman beliau, pembunuh Hamzah itu kan akhirnya masuk Islam, tapi Rasulullah tidak ingin dia selalu ada di depan mata Rasulullah. Betul. Jadi kita diajarkan boleh cut off seperti itu ya. Putus, genting tidak putus. Genting tidak putus. Boleh. Jadi 19 hari Nabi di kota Makkah, dia lari ke Taif. Setelah Nabi pulang ke Madinah, baru dia datang. Dia sangka orang Makkah sudah digunting telinganya seperti dia menggunting telinga Hamzah. Ternyata orang Makkah sehat, hidup. Dia datang kejar Nabi ke Madinah. Sampai ke Madinah dia ngadap ke Nabi. Kata Nabi, "Anta Wahsy, kamu Wahsy." Namanya Wahsy. Iya. "Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh Hamzah?" Iya. Lalu Nabi kemudian mengusap. Kita biasanya mendoakan orang dengan mengusap dada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian setelah itu Nabi mengatakan, "Aghib wajhaka anni." Palingkanlah wajahmu dariku. Nah, kata-kata kalimat Nabi inilah yang multi interpretasi. Ada orang mengatakan, na'udzubillah, nggak mungkin Nabi dendam karena Nabi bersih. Lalu apa yang membuat Nabi mengatakan palingkah wajahmu? Karena ketika melihat wajah dia, Nabi ingat wajah Hamzah. Nah, tapi Nabi nggak ada mengatakan, "Oh, pergi kamu sana, pancung kepalanya, jangan datang lagi." Enggak. Dan dia menjadi seorang Muslim yang baik. Setiap melihat tangannya, dia melihat tangan ini pernah membunuh Hamzah, membunuh orang paling baik, membunuh Sayyidus Syuhada. Bagaimana cara dia menebus kesalahannya? Sampai pada akhirnya ada seorang nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyiapkan pasukan, Nabi sudah meninggal. Dialah yang terdepan dan dialah yang menebus. Tangan ini pernah membunuh orang paling baik, Hamzah, dan pernah juga menghabisi orang paling jahat, Musailamah Al-Kadzab. Artinya kita tetap membuka pintu untuk yang membuka khianat, pintu supaya bisa mengalami seperti itu ya Ustaz. Dan Wahsy memperbaiki hidupnya, dia menjadi orang baik dan taubat nasuha. Tapi bagaimana Pak Ustadz ini biar bisa kita berbesar hati setelah dikhianati? Pasti apalagi kita terkadang suka menyimpan ingin membalas itu ya Pak Ustadz. Kan kita seharusnya justru mendoakan yang bersangkutan juga. Kita gimana cara kita agar bisa kadang ayat-ayatnya dibaca, hadis-hadisnya dihafal, kisah-kisah Nabi dan orang-orang soleh difahami. Pas kita mengalami semuanya hilang, terbang. Iya kan? Tapi memang betul hati ada dalam diri kita, tapi kita bukan pemilik hati, kita bukan punya hati. Pagi tadi, ketika tokoh-tokoh berkumpul, saya sudah mau izin aja. Tapi kemudian, ayolah Ustadz kita salaman dulu, nanti nggak enak kalau mereka nggak nanya. Akhirnya, salaman. Tiba-tiba di kursi yang belakang saya melihat orang yang dulu ngejek saya waktu saya diusir dari Singapura. Makanya kalau jadi ustadz ceramahnya hati-hati. Padahal saya nggak pernah menyerang Singapura. Itu langsung teringat ya. Terlihat langsung ingat. Kemudian yang satu lagi ada di situ ngumpul. Yang satu lagi yang mengatakan Abdul Somad jangan datang ke tempat kami. Ditulis di media. Ada orangnya. Saya memilih antara dua. Saya salami tokoh yang di depan, setelah itu saya pergi, yang belakang ini saya biarkan. Sampai langkah-langkah kaki ini pun saya belum bisa memutuskan. Saya belum bisa ambil keputusan. Sampai pada akhirnya Allah menolong saya, setelah saya salami tokoh-tokoh yang ada di depan, bapak-bapak menteri, bapak-bapak ketua DPR RI, setelah itu baru saya melangkah ke belakang, ke barisan yang kedua, saya salami, saya peluk, saya bisikkan ke telinganya, pripun kabare panjenenganipun. Saya tahu nih orangnya. Kemudian yang sebelah lagi, saya salam, tetap saya peluk. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu sehat. Dan setelah itu, saya tidak rugi. Saya tidak, malah saya merasa plong. Ada yang plongnya ya? Plong. Saya tidak ada merasa seakan-akan selama ini ada beban beras yang dipikul 50 kilo. Setelah itu lepas. Barulah saya paham isi ceramah saya selama ini. Bahwa orang yang dendam, orang yang sakit hati, dia sedang menyimpan bebannya. Dan orang yang dia dendami, yang orang sakit
penyebab sakit hatinya itu nggak ngefek sama sekali. Tapi untuk mengambil keputusan itu, kan karena saya nggak tahu bahwa di ruangan itu ada orangnya. Kalau saya tahu dari awal mungkin saya nggak masuk. Taunya kan setelah. Kan? Jadi memang Allah punya cara. Allah punya cara bagaimana setelah kita berniat baik, berbuat baik, insya Allah Allah akan berikan jalan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah jalan yang baik-baik.